sertifikat pendidik ya. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya ini pungkasnya ya. Kemudian untuk informasi berikutnya ini adalah edaran teman-teman semua berkaitan dengan mekanisme pegawai pemerintah ya, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Di sini juga saya akan memberikan kira-kira untuk passing grade untuk pendaftaran P3K 2023. Honorer jangan coba-coba pindah instansi karena akan beresiko tentunya. Oke, akan saya berikan informasi berkaitan dengan CASN ya untuk seleksi P3K dan CPNS 2023 ya. Tentunya nanti timeline-nya hanya tinggal H-2 lagi. Oke, kita mulai teman-teman semua. JPN.com Jakarta. Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengingatkan honorer yang akan mendaftar seleksi P3K 2023 untuk tetap fokus pada instansi tempatnya mengabdi ya. Jangan pernah terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang tentunya akan menanggung kerugian tentunya ya. Nah ini teman-teman semua, ini adalah peringatan bagi teman-teman yang honorer ya sekarang ini dari Kemenpan RB ya, bahwasanya jangan terpancing untuk mendaftar instansi lain apalagi harus sampai pindah provinsi ya. Oke, seleksi P3 2023 baik guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja ya. Ini kata asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja ya dalam konferensi pers daring untuk pengadaan CASN tahun 2023 ini. Dia mengungkapkan Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi teman-teman semua ya untuk pengadaan P3 guru, nakes dan teknis ya. Ditambah dengan CPNS khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80%. Ingat, ini adalah alokasi yang luar biasa besar, 80% dikhususkan formasi ini untuk diisi oleh honorer. Jadi jangan berani-berani untuk pindah instansi apalagi sampai pindah provinsi ya. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Ini keuntungan bagi honorer X kategori kedua ataupun non-ASN ya. Karena nanti akan ada afirmasi, tapi ada syaratnya teman-teman semua ya. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Jadi inilah kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi jangan sekali-kali honorer pingin pindah instansi karena nanti afirmasinya akan berpengaruh dia dapat atau tidak. Kalau pingin dapat berarti dia harus melamar di instansi tempat dia bekerja. Kalau pindah instansi atau lokasi ya dia jadi pelamar umum tentunya dan akan bersaing ya dengan teman-teman lain ya. Nah, afirmasi honorernya tentunya tidak akan diberikan. Nah, dia menyadari jumlah formasi P3 2003 ini tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer bisa saja memilih formasi di luar daerahnya, namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah ya. Tetap teman-teman semua yang sekarang honorer atau kategori 2 jangan terpancing untuk pindah instansi ya, sekalipun mungkin tahun ini tidak bisa terselesaikan semua. Jadi pemerintah tetap mengadakan atau memikirkan teman-teman semua berkaitan dengan penyelesaian honorer tentunya. Nah, intinya di sini kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja teman-teman semua, tapi tentunya akan menjadi melalui jalur pelamar umum. Dan ini akan sangat berat bagi teman-teman semua ya, apalagi yang mungkin kalau yang guru tidak punya sertifikat pendidik ya. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya ini pungkasnya ya. Kemudian untuk informasi berikutnya ini adalah edaran teman-teman semua berkaitan dengan mekanisme pegawai pemerintah ya, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Di sini juga saya akan memberikan kira-kira untuk passing grade untuk khusus untuk guru itu kira-kira berapa untuk tahun 2023 ya. Oke, simak saja teman-teman semua kira-kira isinya. Nah, saya akan berikan garis besarnya saja dari isi keputusan menteri ini teman-teman semua. Yang pertama adalah jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk khusus jabatan fungsional guru ini untuk tahun 2023 hanya akan ada 2 kategori ya, yaitu kebutuhan khusus dan kebutuhan umum.
Nah, ini bedanya apa? Yang kedua ini, kriteria pelamar dengan kebutuhan khusus ini meliputi prioritas ya, pelamar prioritas atau sering kita sebut dengan P1, P2, dan P3. Di mana P1 adalah guru yang lulus passing grade di tahun 2021 ya, tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga honorer kategori 2 atau XTHK2 ya. Kemudian yang ketiga adalah guru non aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri. Nah, ini adalah keterangannya ya, bahwasanya kalau yang dimaksud dalam huruf A ini, kalau pelamar prioritas adalah pelamar yang memenuhi ambang batas seleksi P3 Jenderal Ofisial Guru untuk tahun 2021 ya. 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi Jenderal prioritas sebelumnya. Kemudian keempat, XTHK2 adalah sebagai dimaksud di diktum kedua ini, huruf B, ini adalah yang terdaftar di pangkalan data atau database BKN ya. Nah, X kategori 2 ini pada Badan Kepegawaian Negara ini sudah ada datanya yang sudah tersimpan. Yang kelima adalah guru non ASN di sekolah negeri ya, sebagaimana dimaksudkan pada poin C ini juga masuk dalam pelamar kebutuhan khusus ya. Nah, ini yang prioritas itu P1 saja, kemudian yang P dan C ini masuknya adalah P2 dan P3 ya. Pelamar prioritas hanya di A. Ini masuknya BC ini di poin yang A adalah kebutuhan khusus. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana yang kebutuhan umum? Nah, yang kebutuhan umum ini sebenarnya adalah teman-teman yang masuk dalam kategori lulusan baru ya, misalkan PPG Prajabatan ya, dan teman-teman semua yang mengabdi dan terdaftar di Dapodik gitu nih, ataupun di sekolah atau instansi negeri yang di bawah 3 tahun tentunya ya. Nah, poin ke-12, pelamar lawan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru ini tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan ya. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Jadi nanti yang pelamar prioritas atau P1 ini akan ditempatkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi tinggal nunggu formasi saja, formasinya ada langsung ditempatkan di tempatnya itu. Kemudian barulah nanti X kategori 2, kemudian guru ASN, baru yang terakhir nanti kalau masih ada sisa formasi maka nanti akan dialokasikan untuk teman-teman yang membutuhkan di umum ya. Jadi yang umum nanti bisa ikut mendaftar. Tapi juga nanti tergantung daerahnya apakah masih ada formasi atau tidak. Kalau memang sudah tidak ada, cukup hanya di C saja, maka nanti untuk umum tidak ada ya. Tapi kalau masih ada bersisa formasi nanti mungkin sampai ke pelamar umum sudah. Kemudian yang ke-27 ini langsung ya, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu ya. Jadi nanti ini adalah nilai maksimum dari yang akan diujikan oleh teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ya. Ini totalnya adalah 670. Ini maksimal. Kalau nilainya sudah betul semua, mungkin dikatakan nilainya baik semua, betul semua. Nah, ini nilai maksimal untuk kompetensi teknis adalah 450 ya. Kemudian untuk sosiokultural dan manajerial ini adalah gabungan ya. Ini 180, ini maksimal. Kemudian untuk wawancara ini 40 poin yang tertingginya. Nah, untuk ambang batasnya nanti tentunya akan ada lampiran di belakang ya. Nah, ini teman-teman yang ke-30, untuk penempatan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 itu, untuk kompetensi teknis nanti akan ada lampiran yang saya akan berikan di belakang ya. Silakan di pause saja nanti ketika mungkin teman-teman melihat yang sesuai dengan jurusan panjenengan semua. Ini nanti disesuaikan karena nanti per mapel ini akan berbeda teman-teman semua ya. Apakah nanti akan sama dengan tahun 2022 ataukah berbeda, ketika simak saja. Yang B dan C ini sama teman-teman ya. Yang B itu untuk sosiokultural dan manajerial ini batas minimalnya adalah untuk passing grade ya. Dinyatakan teman-teman semua ini menjadi passing grade ini harus memiliki total minimal 117. Ini sudah passing grade. 116 berarti dia gagal, belum passing grade. Kemudian untuk wawancara ini untuk dinyatakan sebagai passing grade ini harus 24 minimal ya. Kalau 23 berarti dia belum passing grade. Ya, ini batas minimal. Maksimalnya tadi adalah 40. Kemudian yang ke-30 ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, apakah nanti akan ada afirmasi cerdik? Nah, ini teman-teman semua, ini akan terjawab di sini nih teman-teman semua ya. Jadi untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidikan linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini akan mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% ya. Jadi berapapun nilainya, kalau memang sudah punya cerdik, nanti tentunya untuk teknisnya atau kompetensi teknisnya nanti akan mencapai nilai
tertinggi, atau nanti di sini nilai tertingginya adalah 450 untuk kompetensi teknisnya. Jadi selama teman-teman semua yang mempunyai sertifikat pendidik ya, nanti tentunya akan terakomodasi dengan yang namanya ini afirmasi yang 100%. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan, nah ini nilai ambang batas. Silakan diperhatikan ya, saya contohkan untuk agama Buddha ya, ini 180. Ini untuk pendidikan agama ini 180 semua ya, guru kelas itu nanti 180 juga. Jazz Orkes 170, nah seni budaya 160, ini yang tinggi guru bahasa Inggris 185 ya, luar biasa. Kemudian prakarya kewirausahaan 180, pendidikan khusus 180, guru PKN 185, guru EPS 175, guru IPA 180, guru bahasa Arab ini tinggi sekali 195 teman-teman semua. Kemudian guru bahasa Mandarin 205, guru bahasa Perancis 165, guru biologi ini 185, tinggi juga. Ini silakan teman-teman nanti di pause saja ya, ini karena banyak. Guru ahli pertama guru ekonomi 190 tinggi, guru fisika 160, guru geografi 180, guru kimia ini 190 teman-teman, guru sejarahnya 205, guru sosiologi 195, dan guru TIK-nya 175. Kemudian antropologi 150, ini teknik perawatan gedung ini 185, konstruksi dan perawatan bangunan ya, ahli pertama guru konstruksi dan perawatan bangunan sipil ini 220, tinggi. Guru teknik konstruksi dan perumahan ini 185, guru desain pemodelan informasi bangunan ini 205, guru teknik furniture ini 180, guru agribisnis tanaman ini 175, guru agribisnis ternak ini 205, guru agribisnis perikanan 190 dan sebagainya ya. Ini ada yang 200 ini akuntansi keuangan lembaga 205, guru usaha layanan pariwisata perhotelan ini 205. Ini yang tinggi lagi ada guru seni pertunjukan 205. Kemudian guru broadcasting dan perfilman 210 tinggi, guru animasi juga tinggi 210. Nah ini guru busana ini 200 teman-teman semua, guru teknik mesin ada 195, guru otomotif 170. Nah ini guru pengelasan dan fabrikasi logam ini 205, guru teknik logistik 200 ini tinggi teman-teman semua. Kemudian guru teknik pesawat udara 205, ada yang 190, guru kimia analisis, guru kimia industri 180. Guru teknik ketenaga listrikan 185, nah ini ada yang 200, guru teknik geospasial ini 200, kemudian guru teknik perminyakan 205. Nah ini tinggi-tinggi teman semua. Ada yang 215 ini guru layanan kesehatan 215 ya. Jadi silakan teman-teman semua di pause saja nih bagi teman-teman yang mungkin ada di sini ya, guru yang dimaksud dengan sesuai dengan kompetensi panjenengan semua. Kemudian guru nautika kapal penangkapan ikan ini 185, guru teknik kapal niaga, teknika kapal niaga ini 205, dan terakhir adalah guru nautika kapal niaga ini 185 batas ambang batasnya ya. Nah ini untuk kompetensi teknisnya saja. Untuk sosiokultural dan manajerial wawancara ini sama. Oke, terima kasih. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.